Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi di minggu ketujuh untuk mata kuliah analisis data spasial, yaitu materi tentang regresi spasial area dengan menggunakan bantuan software R dan juga penerapan analisis regresi spasial area untuk data berjenis counting atau data berjenis cacahan. Nah, untuk materi yang pertama, ini kita akan bahas terkait regresi spasial area dengan bantuan software R. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal untuk persiapan sebelum kita melakukan analisis data regresi spasial dengan bantuan R. Nah, ada pun data yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama yaitu dataset atau data yang akan dianalisis. Nah, dataset ini pastinya akan beragam sekali, tergantung dari penelitian yang akan teman-teman lakukan. Kemudian dataset tersebut bisa teman-teman simpan dalam bentuk file Excel atau file CSV atau TXT. Nah, kemudian selain file data yang akan dianalisis, teman-teman juga perlu menyiapkan file peta dari data yang teman-teman analisis. Nah, file peta ini sendiri memiliki beberapa ekstensi yang perlu kita lengkapi. Yang pertama yaitu .shp, kemudian .prj, .sbm, .sbx, .shx, dan juga .dbf. Nah, untuk ekstensi SHP ini yang nantinya akan kita gunakan dalam proses analisis data spasial dengan bantuan R. Nah, contoh dari data itu sendiri akan saya tunjukkan di sini. Ini ada contoh dataset, yaitu data dari Kota Surabaya. Nah, jadi unit penelitian kita atau objek penelitian kita itu merupakan kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya, yang mana di sini ada 31 kecamatan, dan di sini kita juga memiliki variabel respon Y, kemudian variabel independen X1, X2, dan X3 dari masing-masing kecamatan. Kemudian dari dataset ini kita simpan dalam bentuk file Excel. Selain dataset tersebut, kita juga perlu menyiapkan tadi file peta ya dari dataset tersebut, karena tadi adalah unitnya kecamatan di Kota Surabaya, maka kita juga perlu menyiapkan file peta untuk Kota Surabaya. Nah, di sini ada beberapa ekstensi yang bisa teman-teman lihat. Ini yang pertama ini ekstensi DBF, kemudian ada PRJ, SBN, SBX, SHP, dan juga SHX. Kalau yang .gal ini merupakan ekstensi untuk geoda. Nah, tapi karena ada keterbatasan terkait package untuk geoda yang sudah tidak bisa kita aktifkan di R, maka sebagai alternatifnya kita bisa menggunakan file SHP-nya seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Setelah kita menyiapkan datasetnya, kemudian kita juga menyiapkan file peta dari dataset tersebut, langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan setting directory. Nah, mungkin ini sudah sangat familiar untuk teman-teman, bahwasanya sebelum kita melakukan proses coding atau proses pemrograman di R, tentu kita perlu melakukan setting directory. Nah, di sini salah satu contohnya, misalkan saya setting directory-nya di folder D, kemudian folder UNER, perkuliahan, kemudian spasial, dan di minggu ketujuh. Nah, ini kita aktifkan terlebih dahulu directory-nya. Kemudian di bagian konsol, jika sudah ada warna biru, berarti menandakan bahwasanya directory yang kita pilih itu sudah aktif. Nah, selanjutnya ini ada beberapa package yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data spasial regresi, analisis spasial
Untuk dengan pendekatan area ini, ada beberapa package yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama yaitu ada Tmaps, kemudian ada raster, kemudian ada SPDEF, kemudian ada spatial rec, dan juga read XL. Sebenarnya untuk yang read XL ini digunakan untuk membaca data dengan ekstensi Excel untuk file Excel kita. Tadi kan untuk datasetnya kan kita simpan dalam bentuk Excel. Maka untuk memudahkan kita dalam proses import data, maka kita perlu menginstal package read XL gitu. Nah, selanjutnya untuk yang Tmap, raster, SPDEF, dan juga spatial rec, ini teman-teman gunakan untuk proses analisis data spasial dengan R. Nah, untuk proses install package baru di R, ini teman-teman bisa menggunakan sinteks install.package, kemudian kurung buka, petik nama dari package yang kita gunakan, yang akan kita install di dalam R teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, setelah package-nya sudah diinstal, maka kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan atau memanggil package tersebut. Selain itu, kita juga perlu melakukan proses import data SHP-nya atau data petanya. Maka di sini kita perlu mengaktifkan yang namanya package Tmap dan juga raster. Nah, jadi ini kita aktifkan dulu. Jika di bagian konsolnya ini masih ada eh, tanda biru dan juga belum ada keterangan sampai selesai, maka kita perlu menunggu sampai proses tersebut berjalan. Kemudian barulah kita bisa melanjutkan ke proses input file SHP-nya. Nah, selanjutnya untuk input file SHP-nya, ini kita misalkan untuk file SHP Surabaya ini kita beri nama SP Surabaya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita memberi nama SP Surabaya, kita ingin menampilkan peta Surabaya yang seperti di PowerPoint di sisi kanan bawah ini. Nah, untuk menampilkan peta ini, teman-teman bisa menggunakan sinteks TM, kemudian underscore, shape, nama dari file SHP yang sudah kita inputkan sebelumnya, atau yang sudah kita import sebelumnya, kemudian plus tm underscore polygons, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Nah, nanti akan muncul di bagian plot. Nah, di sini di R yang kita jalankan ini akan muncul peta dari kota Surabaya. Nah, selanjutnya ini kita perlu yang namanya mendefinisikan bobot spasial. Nah, untuk proses mendefinisikan bobot spasial, kita membutuhkan package yang pertama yaitu SPDEF, kemudian package yang kedua yaitu spatial rec. Nah, untuk memanggil package tersebut, kita gunakan function library, kemudian nama package, kemudian kita aktifkan dulu DR-nya. Nah, kalau sudah muncul kursornya, setelah ada tanda panah ini artinya package ini sudah terinstall di R. Kemudian atau sudah dibuka di R. Kemudian setelah kita aktifkan package tersebut, langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan matrik bobot. Kita tahu bahwasanya untuk matrik bobot spasial itu banyak sekali jenisnya. Nah, ini salah satu jenis bobot spasial yang sering digunakan, yaitu Queen Contiguity, yang mana untuk Queen Contiguity, kita berarti mempertimbangkan sisi dan juga sudut dari wilayah yang kita amati. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan Rook Contiguity. Nah, di sini untuk yang dicontohkan, untuk Queen Contiguity, ini kita gunakan sinteks poly to NB. Jadi kemudian ini dimasukkan nama file SHP-nya dan kita beri nama poly to NB ini dengan nama queen.nb. Setelah kita beri nama queen titik nb, kita list terlebih dahulu
bobot queen tersebut dengan nama baru yaitu queen list TW. Nah, jadi dari file yang NB tadi kita ubah ke list TW, kemudian ini nama dari file queen NB. Kemudian untuk bobotnya nanti akan bisa dibaca menjadi queen titik Surabaya sama dengan queen list TW. Seperti itu. Kita coba dulu di R-nya. Jadi ini saya panggil dulu atau saya convert dari yang awalnya polygon, kita ubah ke NB. Kemudian dari NB kita ubah ke list TW. Kemudian kita beri nama Queen Surabaya. Nah, coba kita panggil Queen Surabaya. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi di sini ada keterangan bahwasanya regionnya untuk kota Surabaya ada sebanyak 31 dan di sini ada beberapa keterangan terkait bobot matriksnya, terkait N, jumlah datanya, kemudian terkait S0, S1, S2 yang mana ini nanti akan kita gunakan dalam beberapa proses pengujian efek spasial. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain bobot queen, kita juga bisa menggunakan bobot lainnya. Ini contohnya untuk bobot rook. Jadi sama dari yang awalnya poligon kita ubah ke NB terlebih dahulu. Jadi ini diberi nama rook titik NB. Kemudian sama dengan poly to NB, nama file SHP kita atau file poligon kita tadi, yaitu SP Surabaya. Kemudian koma, queen sama dengan false. Kalau yang queen tadi kan tidak perlu mendefinisikan queen-nya ya. Nah, kalau di sini karena memang kita kan yang awal tadi kan ingin menggunakan bobot queen. Nah, kalau yang kedua ini kita ingin menggunakan bobot rook sehingga untuk queen-nya ini kita beri keterangan false. Kemudian setelah kita definisikan dalam file NB, kemudian kita ubah ke list TW. Jadi ini kita beri nama rook titik list TW. Jadi awalnya file NB kita ubah to list TW. Kemudian nama dari file NB tersebut yaitu rook .nb. Kemudian untuk bobot RUK Surabaya ini merupakan RUK titik list TW. Seperti itu. Nah, coba kita jalankan di file R-nya. Nah, hasilnya sama seperti yang bobot queen. Jadi di sini ada beberapa keterangan terkait jumlah wilayahnya untuk peta yang kita aktifkan ini, kemudian terkait nilai dari S0, S1, S2 yang ini nantinya kita gunakan dalam proses pengujian efek spasial. Seperti itu. Nah, misalkan teman-teman ingin menyimpan matriks pembobot spasial dalam file CSV, ini bisa digunakan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, bobot queen. Misalkan kita namakan bobot queen, kemudian list TW tadi, ini kan bobotnya tadi filenya bentuknya list TW ya. Kita ubah dalam bentuk matriks, jadi ini list TW to atau 2 mat. Seperti itu. Mat ini maksudnya adalah matriks. Kemudian ini nama file list TW-nya tadi kan queen list TW. Seperti itu. Selanjutnya kita write file yang bobot queen ini dalam bentuk CSV sehingga di sini fungsinya yang digunakan adalah write.csv. Kemudian kita beri nama bobot, kemudian koma nama dari apa itu namanya file CSV yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini matriks bobot queen.csv seperti itu. Kemudian sama langkah-langkahnya untuk yang bobot rook. Nah, selanjutnya setelah kita mendefinisikan bobot spasial, maka kita perlu yang namanya mengimport data atau memasukkan data set yang akan kita analisis. Nah, misalkan di sini tadi data set kita kan kita simpan dengan nama data Surabaya
dengan ekstensi file yang kita gunakan adalah file Excel. Kemudian kita baca data tersebut dalam R, yaitu dengan cara mengimport data. Nah, karena tadi filenya adalah Excel, maka kita aktifkan dulu package untuk membaca Excel di R, yaitu package read Excel. Nah, jadi untuk proses mengaktifkan package tersebut, kita gunakan function library, kemudian nama package-nya yaitu read Excel. Kemudian untuk import datanya, ini kita tinggal beri nama data tersebut, yang data Surabaya ini, misalkan saya beri nama data, maka data itu sama dengan read_excel, kemudian nama file Excel-nya. Di sini namanya adalah data surabaya.xlsx. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa menampilkan 5 data teratas dari dataset tersebut. Nah, di sini ada nomor kecamatan Y X1, kemudian ini ditunjukkan unit yang pertama sampai unit ke-5. Jadi ini 5 data teratas ditampilkan dengan function head, kemudian nama file datanya, kemudian koma 5. Nah, selanjutnya setelah kita mengimport dataset, kita bisa membuat peta tematik dari masing-masing variabel yang ingin kita teliti. Misalkan di sini tadi kan ada variabel respon, dinotasikan Y, kemudian ada variabel prediktor X1, variabel prediktor X2, dan juga variabel prediktor X3. Nah, variabel prediktor tersebut ingin kita masukkan terlebih dahulu ke file SHP Surabaya. Jadi tadi kan yang file SHP-nya kita beri nama SP Surabaya kan. Nah, jadi di SP Surabaya ini nanti kita tambahkan dari dataset yang kita simpan, yang kita sudah import dari file Excel-nya. Nah, jadi di sini untuk menambahkan data baru di file SHP, kita bisa gunakan function sebagai berikut, yaitu SP Surabaya atau nama file SHP-nya, kemudian $Y, misalkan ini di file SP Surabaya kita buat kolom baru Y, kemudian kolom baru Y di SP Surabaya ini kita isi dengan data dataset kita kan kita beri nama data ya di sini, kemudian sorry, maksudnya adalah $Y. Kemudian untuk yang X1, X2, X3, cara-caranya sama, yaitu nama file SHP-nya atau SP Surabaya, kemudian $X1 untuk kolom baru untuk variabel prediktor S1, kemudian SP Surabaya $X2 untuk variabel prediktor S2, dan juga SP Surabaya $X3 untuk variabel prediktor X3. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan karena RStudio itu sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil, maka ketika mendefinisikan variabelnya ini harus disesuaikan dengan nama yang ada di Excel. Misal nih di sini di Excel-nya kan Y-nya itu besar, X-nya ini juga besar, X1, X2, X3 juga besar, maka di R-nya ini juga kita harus definisikan dalam huruf besar atau huruf kapital. Kalau misalkan di file Excel-nya itu huruf kecil, maka ini juga harus huruf kecil. Kalau misalkan teman-teman di Excel-nya itu huruf besar, kemudian di sini teman-teman membacanya huruf kecil, maka sintaks dari teman-teman tidak akan bisa berjalan, apa tuh namanya, kita tidak bisa running. Jadi nanti datanya tidak akan terbaca seperti itu. Nah, setelah kita menambahkan kolom baru di file SHP kita bisa menampilkan layout peta di masing-masing variabel. Nah, di sini kita gunakan function projection dari SP Surabaya, kemudian CRS, kemudian kita tambahkan di sini keterangan plus init sama dengan EPSG,
0,3395, kemudian ketik tutup kurung, kemudian WinGrab ini untuk menampilkan em, pop-up dari Grab atau dari gambar. Kemudian, nah tampilannya seperti ini. Kemudian TM Shape Surabaya plus TM Polygon ini untuk membentuk peta dari eh, wilayah Surabaya berdasarkan kolom Y. Jadi di sini TM Polygon kol sama dengan Y. Nah, jadi nanti warna yang terbentuk dari peta tematik ini berdasarkan data variabel Y. Begitu juga untuk yang X1, X2, dan juga X3. Misalkan di sini untuk data X1, maka bentuk peta tematiknya seperti ini. Kemudian begitu juga X2 dan juga X3. Nah, untuk interpretasinya ini tinggal teman-teman sesuaikan. Untuk wilayah yang terang itu berarti wilayah dengan nilai variabel prediktor yang lebih rendah. Kemudian wilayah yang gelap itu merupakan wilayah variabel prediktor yang memiliki nilai yang lebih besar atau lebih tinggi. Nah, ini tinggal disesuaikan berdasarkan indeks yang ada di gambar sisi kiri bawah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, peta tematik ini kita akan gunakan dalam proses eksplorasi dari data tersebut. Kemudian, setelah kita melakukan eksplorasi data, kita bisa melakukan pengujian efek spasial. Nah, untuk pengujian efek spasial sendiri, untuk dependensi spasial, kita bisa menggunakan statistik uji Moran dan bisa kita lanjutkan ke statistik uji LM-test untuk menentukan model mana yang paling sesuai berdasarkan data yang kita miliki. Nah, untuk Moran testnya, di sini kita gunakan function moran.test, kemudian nama dari file SHP kita, kemudian variabel yang ingin kita ketahui apakah dia memiliki pengaruh dependensi spasial atau tidak. Misalkan di sini kita ingin mengetahui dependensi spasial dari variabel Y-nya, maka di sini kita panggil SP Surabaya $Y, kemudian nama bobot spasialnya. Tadi kan kita menggunakan bobot Queen ya, dan kita beri nama Queen titik Surabaya. Kemudian untuk randomisasinya itu sama dengan false. Kemudian setelah melakukan Moran test, kita juga bisa membentuk Moran plot dengan function moran.plot, kemudian nama file SHP dan juga pemanggil kolom yang ingin kita tampilkan plotnya. Kemudian kita tampilkan juga nama bobot spasialnya, yaitu queen.surabaya. Nah, kita coba aktifkan atau coba kita running di R-nya. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat hasil dari pengujian uh, Moran test untuk variabel Y dari wilayah kota Surabaya. Nah, di sini kita bisa lihat, coba saya besarkan ya. Nilai p-value dari pengujian Moran untuk wilayah Surabaya ini sebesar 0,0015, yang artinya nilai p-value ini kurang dari alfa 5%, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya H0 ditolak atau kita artikan terdapat pengaruh spasial area di kota Surabaya berdasarkan variabel Y. Nah, untuk estimasi Moran I-nya, yaitu didapatkan nilai 0,3117699. Ini untuk I. Kemudian untuk nilai ekspektasi dari I itu sebesar min 0,0333. Dan untuk nilai variansnya ini sebesar 0,01353275.
Nah, untuk Moran plotnya sendiri, coba kita jalankan di R. Nah, jadi dihasilkan bentuk Moran plot seperti ini. Di sini membentuk 4 kuadran sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Ini kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan juga kuadran keempat. Yang mana kuadran ketiga ini merupakan wilayah cool spot dan kuadran 4 ini kuadran kedua itu merupakan wilayah cool spot dan kuadran keempat ini merupakan wilayah yang hotspot. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwasanya data yang akan kita analisis itu memiliki pengaruh dependensi spasial area berdasarkan uji Moran, maka kita bisa lanjutkan ke pengujian Lagrange multiplier. Nah, di sini untuk pengujian LM testnya, ini kita definisikan dulu model 1, misalkan di sini ada LM yaitu Y diduga dipengaruhi oleh X1, X2, X3 dan data yang kita gunakan ini kita beri nama data atau D-nya dalam huruf besar. Kemudian untuk pengujian Lagrange multiplier-nya ini kita beri nama LM untuk hasil pengujiannya. Kemudian function yang digunakan yaitu LM titik L besar M besar tes, kemudian model 1 yang sudah kita definisikan sebelumnya, kemudian nama bobotnya yaitu Queen.Surabaya. Kemudian untuk pengujiannya ini kita ingin tampilkan semuanya, baik itu LM di lag, LM di error. Nah, jadinya kita tampilkan di sini tesnya adalah sama dengan all. Kemudian summary dari LM. Nah, coba kita jalankan programnya di R. Nah, di sini bisa teman-teman lihat hasil pengujiannya itu signifikan di model LM lag-nya, yaitu didapatkan p-value 0,03143. Nah, yang artinya eh, model spasial area yang kita gunakan untuk data wilayah Surabaya ini adalah spasial area SAR atau spasial auto regressive model. Nah, untuk model SAR sendiri, ini teman-teman bisa menggunakan function sebagai berikut. Jadi untuk SAR-nya itu adalah lag SAR LM. Seperti itu. Kemudian ini nama, variabel yang akan kita modelkan, yaitu variabel respon X1, X2, dan X3. Kemudian nama file SHP kita dan juga pembobot spasialnya. Nah, misalkan untuk model SAR ini kita beri nama model 2. Kemudian model SAR ini nanti coba kita bandingkan dengan model regresi eh, berganda yang sebelumnya sudah kita jalankan di model 1. Model 1 ini kan merupakan sinteks untuk regresi berganda, yaitu dengan function LM atau linear model. Kemudian nanti kita bandingkan nilai AIC-nya atau kita evaluasi dari model tersebut. Nah, untuk model 2-nya coba kita jalankan di R-nya. Nah, di sini didapatkan nilai estimasi dari parameter untuk model SAR. Di sini ada intercept-nya atau beta nolnya yaitu 30,5324, kemudian X1, X2, X3, dan juga parameter rho. Nah, parameter rho ini kan parameter lag ya. Nah, nilainya adalah sebesar 0,4664. Nah, kalau di model SAR kan Y sama dengan rho WY plus X beta plus epsilon. Nah, jadi untuk nilai rho-nya itu kita ambil di bagian bawah sini, yaitu rho sama dengan 0,4664. Nah, untuk nilai betanya kita lihat di sini, intercept ini untuk beta 0, kemudian X1 ini untuk beta 1, X2 ini untuk beta 2, begitu juga untuk S3 ini untuk beta yang ketiga. Nah,
selain nilai estimasi dari parameter model dan juga estimasi dari rho, kita juga mendapatkan hasil pengujian secara parsial dari masing-masing parameter model, yaitu di sini ada nilai p-value-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada 0,0096, kemudian 0,09, 0,05, 2, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita evaluasi apakah kurang dari alfa atau lebih dari alfa. Jika kurang dari alfa, maka menunjukkan bahwasanya ada signifikansi parameter atau signifikansi variabel atau variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain nilai dari estimasi parameter, kemudian nilai dari rho, di sini juga ada nilai log likelihood. Kita tahu kalau nilai log likelihood ini kita gunakan untuk menghitung nilai AIC. AIC sendiri ini kita gunakan sebagai evaluasi model untuk membandingkan, misalkan teman-teman membandingkan regresi klasik atau regresi berganda dengan regresi spasial area, itu bisa dilihat dari nilai AIC-nya. Semakin kecil nilai AIC, maka model yang kita bentuk itu semakin baik. Seperti itu. Nah, di sini didapatkan nilai AIC untuk model SAR itu sebesar 133,78. Nah, misalkan selain SAR, teman-teman juga ingin memodelkan model SEM. Untuk sintaksnya ini digunakan function error SAR LM. Seperti itu. Kalau di sini kan SAR itu berarti spasial pada leg-nya ya. Makanya di sini fungsinya adalah leg SAR LM. Kalau SEM itu kan spasial pengaruh spasial pada errornya, sehingga di sini namanya adalah error SAR LM gitu. Nah, untuk modelnya sendiri kita beri nama model 3. Kemudian parameter yang didapatkan atau yang diestimasi yaitu intercept beta 0, kemudian beta 1, beta 2, beta 3, dan juga parameter dari lambda. Nah, di sini lambdanya adalah sebesar 0,55797. Nah, kemudian di sini juga ada nilai log likelihood dan juga nilai AIC. Nah, kalau kita bandingkan antara SAR dan SEM, kalau SEM-nya kan 135,02, kalau SAR-nya itu 133,78, yang artinya model SAR itu memiliki nilai AIC yang lebih kecil dibandingkan model SEM. Sehingga di sini disimpulkan bahwasanya model SEM itu lebih baik, model SAR itu lebih baik jika dibandingkan model SEM. Nah, selain itu kita juga bisa membandingkan, misalkan kita ingin memanggil AIC dari model pertama. Kalau model pertama itu berarti kan regresi klasik ya, atau regresi berganda. Nilai AIC-nya sebesar 136,8972. Kemudian model yang kedua ini merupakan model SAR sebesar 133,78. Kemudian untuk model 3 AIC-nya sudah 135. Nah, dari ketiga model ini ternyata model SAR itu memiliki nilai AIC yang paling kecil. Seperti itu. Sehingga dari evaluasi modelnya didapatkan bahwasanya model SAR itu lebih baik jika dibandingkan dengan model regresi klasik dan juga model regresi spasial error atau spasial error model atau SEM. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ini adalah regresi spasial untuk data count. Nah, jadi di sini kita review sedikit bahwasanya jenis data itu bisa kita kelompokkan menjadi dua macam, yaitu data kategorik dan juga data numerik. Nah, untuk data numerik sendiri itu bisa kita bedakan lagi. Ada numerik kontinu dan juga ada numerik diskrit. Nah, untuk data numerik diskrit ini merupakan data count atau data cacahan yang nantinya akan kita
bahas bagaimana data count ini dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan spasial area. Nah, untuk data count sendiri atau data cacahan itu biasanya bisa kita gambarkan dalam bentuk distribusi statistik, yaitu distribusi Poisson. Sebenarnya tidak hanya distribusi Poisson, teman-teman bisa mendekati juga dengan distribusi lainnya, misalkan distribusi binomial negatif, distribusi geometri, atau distribusi generalized Poisson, atau distribusi untuk data-data diskrit lainnya. Nah, tapi yang paling umum digunakan ini distribusi Poisson, sehingga di sini saya contohkan untuk data count, khususnya yang distribusi Poisson. Nah, berdasarkan Cameron Trivedi, eh, nilai dari densitas peluang atau probability density function dari distribusi Poisson yaitu eksponen eksponen dari min mu dikalikan dengan mu pangkat ZI dibagi dengan ZI faktorial. Ini merupakan PDF dari distribusi Poisson. Nah, setelah kita mengetahui PDF dari distribusi Poisson, tentunya kita perlu yang namanya mengetahui nilai dari ekspektasi dan juga varian dari distribusi Poisson tersebut. Nah, secara statistik kita bisa membuktikan juga bahwasanya ekspektasi dari distribusi Poisson adalah mu dan juga varian dari distribusi Poisson adalah mu. Nah, atau kondisi dari ekspektasi dan juga varian yang sama ini kita sebut sebagai kondisi yang ekuidispersi. Nah, tetapi dalam prakteknya kondisi ekuidispersi ini sangat sulit untuk dipenuhi. Jadi seringkali kita temukan data-data di lapangan itu data yang memiliki varians yang lebih kecil dari min atau yang nilai variansnya yang lebih besar dari min. Untuk kondisi varians yang lebih kecil dari min, itu kita sebut sebagai kondisi underdispersi, sedangkan untuk varians yang lebih besar dari min, itu kita sebut sebagai kondisi overdispersi. Oke, selanjutnya setelah kita tahu bahwasanya distribusi Poisson itu bisa kita gunakan dalam menggambarkan data cacahan, kita bisa lanjutkan pengujian ekuidispersi karena salah satu syarat dari distribusi Poisson tadi kan nilai ekspektasi dari Poisson harus sama dengan nilai variansnya atau disebut sebagai ekuidispersi. Nah, untuk pengujian apakah ekuidispersi itu dapat terpenuhi dari data kita, maka kita perlu melakukan uji. Nah, uji tersebut kita sebut sebagai nama uji deviance. Uji deviance ini H0-nya adalah var Y dibagi dengan ekspektasi Y itu sama dengan 1 atau kondisi ekuidispersi. Untuk H1-nya var Y dibagi dengan ekspektasi Y tidak sama dengan 1 atau terjadi kasus overdispersi atau underdispersi. Nah, untuk statistik ujinya ini digunakan nilai statistik uji deviance yaitu 2 sigma YI ln YI per mu min YI dikurangi dengan mu. Nah, kemudian untuk nilai statistik uji ini nantinya kita akan bandingkan dengan tabel chi-square, di mana tabel chi-square ini itu memiliki derajat bebas N dikurangi P plus 1. Seperti itu. Jika nilai statistik uji D, deviance ini lebih besar dari chi-square tabel, maka kesimpulannya adalah tolak H0 atau terjadi pelanggaran ekuidispersi. Jadi kasusnya bisa saja overdispersi atau underdispersi. Nah, ketika terjadi kasus overdispersi, maka nilai deviance jika dibagi dengan derajat bebas lebih besar dari 1, ini menunjukkan adanya overdispersi. Sedangkan untuk deviance dibagi dengan derajat bebas dan hasilnya adalah lebih kecil dari 1, maka kita sebut dengan kondisi yang underdispersi. Oke, ini pengembangan dari regresi spasial untuk data count. Jadi untuk regresi spasial data count ini menggabungkan dari model regresi spasial dan juga distribusi Poisson. Salah satu paper yang membahas terkait analisis spasial untuk data count ini adalah paper dari Lambert. Jadi Dathan M. Lambert, kemudian Jason P. Brown, dan juga Raymond GGM Florex ini menulis
bagaimana proses estimasi untuk regresi spasial area, khususnya untuk data cacahan atau data count, dengan metode two-step estimator for spatial lag model of count. Jadi ini ada teori dan juga aplikasinya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di papernya yang sudah saya tautkan juga di Hebat, jadi bisa menjadi bahan referensi dan juga bahan kajian terkait registrasi spasial untuk data-data cacahan atau data counting. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwasanya distribusi Poisson itu jika dimodelkan, maka arahnya itu bukan linear model lagi, melainkan kita sebut sebagai generalized linear model atau generalisasi model linear. Nah, untuk generalized linear model sendiri itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen utama. Jadi menurut McCulloch and Elder pada tahun 1989 menyatakan komponen-komponen untuk JLM yang pertama ada komponen random yang digambarkan oleh variabel respon, kemudian ada komponen sistematik yang digambarkan oleh covariat, kemudian ada link function yang merupakan komponen penghubung antara komponen random dengan komponen sistematik. Nah, maka yang menjadi poin penting di sini, sebelum teman-teman melakukan pemodelan dengan GLM atau Generalized Linear Model, teman-teman harus tahu bentuk dari link function untuk masing-masing distribusi. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk Poisson saja, tetapi untuk distribusi lainnya yang non-distribusi normal, maka teman-teman harus tahu dulu link function-nya itu bagaimana. Nah, bagaimana cara mendapatkan link function? Ini teman-teman bisa lihat di sini perlu melakukan logaritma dari peluang distribusi Poisson atau peluang densitasnya atau PDF atau PMF-nya. Kemudian perlu mengeksponensialkan kedua ruas persamaan, kemudian yang pada tahap sebelumnya sudah dilogkan, kemudian menyatakan kembali persamaan tersebut yang di langkah 2 dalam bentuk distribusi eksponensial atau eksponensial family. Nah, ini untuk langkah-langkah untuk mendapatkan link function dari distribusi Poisson. Nah, ini kita definisikan kan fungsi PDF-nya. Sebentar. Nah, di sini ini merupakan fungsi PDF-nya, atau probability density function-nya. Kemudian kita logkan atau logaritmakan sehingga didapatkan nilai min mu plus y log mu min log y faktorial. Yang kemudian tahap kedua yaitu kita perlu mengeksponensialkan kedua ruas. Jadi kedua ruas kiri dan kanan kita eksponensialkan. Selanjutnya setelah dieksponensialkan kita bisa melakukan proses pengubahan bentuk ke dalam keluarga distribusi eksponensial. Dan di sini untuk link function-nya itu bisa kita lihat di bagian tetanya ini. Jadi ketika theta sama dengan suatu fungsi tertentu, itu kita sebut sebagai link function-nya. Ini berlaku juga untuk distribusi lain. Kalau di sini untuk distribusi Poisson, nilai tetanya itu sama dengan log mu. Sehingga link function dari distribusi Poisson adalah log mu. Oke. Nah, selanjutnya sebentar. Selanjutnya ini untuk model umum dari regresi spasial, khususnya untuk data count. Nah, jadi kita tahu bahwasanya regresi spasial area itu macam-macam ya. Ada yang SAR, ada yang SEM, ada yang SARMA. Nah, untuk yang papernya Lambert ini membahas untuk model yang SAR. Kita tahu kalau model SAR itu kan bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan rho WY plus X beta ya. Nah, nilai dari Y sama dengan rho WY ini kita hubungkan dengan link function yang sebelumnya. Link function sebelumnya kan ini didapatkan log mu untuk distribusi Poisson. Sehingga di sini log mu itu sama dengan ini kan plus epsilon. Kemudian kita mencari nilai ekspektasi dari Y. Nah, nilai ekspektasi dari Y itu adalah rho WY plus X beta. Kalau untuk ekspektasi dari residual kan nilainya 0 ya. Sehingga di sini
untuk model penghubungnya atau model GLM-nya, ini link function-nya adalah log mu sama dengan rho WY plus X beta. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin menghilangkan log di sisi ruas kiri, maka kita perlu melakukan eksponensial. Jadi eksponensial dikali log mu, maka kalau di sisi kiri dieksponensialkan, maka sisi kanan juga perlu dieksponensialkan. Rho WY plus X beta. Nah, di sini didapatkan nilai mu sama dengan eksponen dari rho WY plus X beta. Seperti itu. Nah, ini merupakan model umum untuk model regresi spasial dari data count. Nah, untuk model yang kedua ini diubah ke dalam bentuk A pangkat min 1 dikali dengan X beta. Sebenarnya A ini apa? Bisa teman-teman baca di sini, di papernya Lambert sudah dijelaskan bahwasanya bentuk apa tuh namanya model SAR itu bisa kita definisikan dalam Y sama dengan A pangkat min 1 dikali X beta ditambah dengan A pangkat min 1 dikali E. Ini asal-usulnya dari mana? Sebentar saya jelaskan. Di sini saya hapus dulu. Oke, jadi kan model SAR itu Y sama dengan rho WY plus X beta plus epsilon. Nah, Y-nya ini kan bisa kita gabungkan ya. Jadinya Y min rho WY sama dengan X beta plus epsilon. Nah, Y-nya ini bisa kita keluarkan menjadi identitas min rho W dikali Y sama dengan X beta plus epsilon. Kemudian Y-nya ini bisa sama dengan I min rho W inverse dikali X beta ditambah I min rho W inverse dikali error. Nah, I min rho W ini untuk papernya Lambert ini dinotasikan dengan A. Nah, di sini A sama dengan I min rho W. Sehingga di sini nilainya menjadi A inverse kali X beta ditambah A inverse dikali eksponen. Seperti itu. Jadi asal mulanya model SAR-nya itu diubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian model ini kan kita mencari nilai ekspektasinya ya. Untuk mendapatkan nilai ekspektasi dari Y, berarti kan kita perlu mengekspektasikan ruas kanannya juga. Nah, untuk ekspektasi dari A inverse X beta kan tetap A inverse X beta ya. Kemudian untuk ekspektasi dari E itu pasti akan diharapkan 0. Sehingga nilai ekspektasi dari Y adalah A inverse X beta. Kemudian kita hubungkan dengan link function-nya, yaitu log mu sama dengan model sama dengan ekspektasi Y, yaitu ekspektasi Y-nya adalah bernilai inverse X beta. Ini log mu. Nah, untuk menghilangkan lognya, langkah-langkahnya sama, yaitu kita perlu mengeksponensialkan. Sehingga nilai dari mu sama dengan eksponen A inverse X beta. Seperti itu. Oke. Bentar. Saya hapus dulu.
Nah, langkah selanjutnya setelah kita tahu bentuk PDF-nya, maka kita perlu melakukan estimasi parameter dari modelnya. Nah, kan tadi definisikan model umumnya ya. Model umumnya adalah mu sama dengan em, eksponen inverse X beta atau mu sama dengan eksponen rho WY plus X beta. Nah, untuk proses estimasi parameter modelnya, tentunya kita perlu mendefinisikan yang namanya joint probability dari model SAR Poisson tadi, yaitu joint probability-nya, coba saya dibesarkan dulu, adalah bentuknya sebagai berikut. Nah, untuk joint probability model SAR Poisson yaitu mu dari SAR, kemudian pangkat Y, eksponen mu dari SAR, YI. Nah, kemudian mu-SAR-nya ini kita definisikan berdasarkan kesamaan sebelumnya, yaitu eksponen A inverse S beta, yang mana A inverse S beta ini menggambarkan dari model SAR-nya. Nah, kalau ini kan menggambarkan model Poisson-nya, sehingga model SAR dan Poisson ini kita hybridkan atau kita gabungkan. Nah, setelah kita membentuk probability density function-nya atau joint probability-nya, maka langkah selanjutnya yaitu membentuk log likelihood-nya atau fungsi log likelihood. Nah, bentuk fungsi log likelihood dari probability density function yang sudah kita definisikan yaitu Y transpose kali A inverse X beta min mu SAR min sigma I ln YI faktorial. Nah, selanjutnya setelah kita membentuk fungsi log likelihood, maka kita bisa melakukan proses pemaksimalan fungsi log likelihood dengan cara mendiferensialkan dan kemudian kita sama dengankan 0. Nah, diferensialnya ini sesuai dengan parameter yang ingin kita estimasi. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari estimator beta, maka diturunkan terhadap beta. Kalau misalkan ingin mencari nilai dari rho-nya, maka diturunkan terhadap rho. Nah, di sini hasilnya untuk turunan pertama terhadap beta itu didapatkan hasil X transpose A inverse dikalikan dengan Y min mu SAR. Nah, mu SAR sendiri tadi kan nilainya adalah A eksponen A inverse X beta ya. Artinya turunan pertama ini tuh masih mengandung nilai beta. Jadi kalau saya tuliskan di sini, berarti kan turunan pertamanya adalah X transpose A inverse dikali Y min mu SAR. Mu SAR-nya adalah eksponen A inverse X beta. Nah, di sini ketika kita ingin mencari beta topi dan di sisi kanannya itu masih ada beta, maka kondisi ini kita sebut kondisi yang tidak close form. Nah, kondisi yang tidak close form ini bisa menyebabkan proses estimasi kita itu tidak unik atau tidak identik, sehingga perlu yang namanya pendekatan numerik. Nah, untuk pendekatan numeriknya, kita bisa melakukan proses optimasi. Nah, untuk proses optimasi sendiri, itu ada beberapa macam metode, bisa menggunakan Newton-Raphson, bisa menggunakan IM algorithm, bisa menggunakan BFGS, BFGSR, dan metode-metode lainnya. Nah, begitu juga untuk yang parameter rho. Nah, untuk parameter rho didapatkan hasil B transpose dikali X transpose D Y min mu SAR. Nah, mu SAR-nya ini kan masih mengandung nilai dari rho ya. Mu SAR kan A inverse X beta. Nah, A inverse sendiri itu kan nilai dari I min rho W. Sehingga hasil turunan pertama itu masih dari rho, itu masih mengandung nilai rho. Ini berarti menandakan kondisi yang tidak close form juga untuk parameter, close form untuk parameter rho. Sehingga untuk turunan pertama ini kita bisa dekati juga dengan pendekatan numerik atau dengan optimasi. Nah,
Untuk optimasi sendiri kan ada macam-macam. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan Newton-Raphson, maka perlu yang namanya mendefinisikan matriks Hessian. Matriks Hessian itu didapatkan dari mana? Yaitu dengan cara menurunkan dua kali dari fungsi log likelihood. Jadi ini turunan kedua. Kalau misalkan di sini terhadap parameter beta, ya berarti delta L, delta beta. Berarti ini turunan kedua untuk parameter beta. Kemudian yang ini turunan kedua untuk parameter rho. Jadi diturunkan dua kali terhadap rho. Nah, di sini untuk kombinasi dari rho dan juga beta. Nah, nanti hasilnya ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membentuk matriks Hessian. Nah, kenapa harus matriks Hessian? Karena memang dalam proses Newton-Raphson itu dibutuhkan selain vektor gradien, yaitu merupakan turunan pertama, dan juga kita membutuhkan yang namanya matriks Hessian untuk yang turunan keduanya. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi kita di minggu ketujuh untuk mata kuliah analisis data spasial, yaitu terkait bagaimana cara kita melakukan analisis regresi spasial area dengan R, dan juga bagaimana cara kita menganalisis regresi spasial untuk data-data berjenis counting. Seperti itu. Nah, jadi untuk materi hari ini itu sebagai penutup dari saya untuk materi sebelum UTS. Semoga UTS-nya teman-teman nanti lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan selama proses pengajaran untuk mata khususnya untuk mata kuliah analisis data spasial, saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.